Teman-teman semua, meskipun kita sedang beribadah di rumah, ayo perhatikan apa yang harus dipersiapkan. Pertama-tama, kalian harus tetap pakai baju yang rapih, sopan, dan nyaman ya, karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, teman-teman harus tetap fokus dalam beribadah. Jangan sambil makan, main, ataupun ngobrol ya. Yang ketiga, ibadahlah dengan antusias ya teman-teman. Jangan sambil tidur-tiduran karena mata Tuhan melihat kita semua. Yang terakhir, teman-teman harus tetap semangat dalam beribadah. Ibadahnya harus sungguh-sungguh agar hati Tuhan tetap disenangkan. Shalom adik-adik semuanya. Kalian apa kabar? Pasti antusias dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, hari ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Nancy dan juga Kak Ingrid. Wah, ngomong-ngomong kita mau bahas apa ya Kak hari ini? aku kasih sedikit bocoran ya Kak. Jadi untuk hari ini kita akan berbicara tentang Yusuf. Di dalam hidupnya Yusuf selalu berhasil. Wah, cerita selanjutnya gimana ya Kak? Mau tahu kelanjutan ceritanya? Iya mau Kak. Yuk sebelumnya kita beribadah dulu yuk. Kita berdoa ya terlebih dahulu. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Bapa karena kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, biarlah Engkau Tuhan hadir di hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Aku
mengenali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dapatkan Tuhan bisa kami pelajari dan kami tanamkan dalam roh hati kami Tuhan, dan kami bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan pembawa firman kami, kakak yang akan membawakan firman. Engkau berkati dia Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Apa kabar semuanya? Tentunya adik-adik dalam keadaan sehat kan?
Oke, sekarang kakak akan menyampaikan firman Tuhan nih kepada adik-adik. Tapi sebelumnya adik-adik harus duduk dulu. Duduk dengan tenang, duduk dengan manis. Supaya adik-adik bisa mengerti nih firman yang akan kakak sampaikan. Oke, nah udah duduk rapi semuanya? Oke, firman Tuhan yang akan kakak sampaikan hari ini yaitu tentang penantian atau kesetiaan dalam penantian. Dalam penantian akan janji Tuhan dalam hidup kita. Oke, nah ini kakak mau bercerita tentang hamba Tuhan yang diuji secara luar biasa saat dia mencapai mimpinya itu. Ya, ini seseorang yang dijual oleh saudara-saudaranya. Apakah adik-adik tahu siapa dia? Ya, benar sekali. Dia adalah Yusuf. Dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Mesir. Nah, setelah dia dijual ke orang Mesir ini menjadikan dia sebagai pelayan ataupun pembantu kalau di sini dikatakan. Jadi, dia sebagai pembantu di sana. Dia melakukan segala pekerjaannya dengan baik. Nah, sekalipun dia jadi pembantu teman-teman, Tuhan tetap menyertai dia. Tuhan melindungi dia. Dan apapun yang dia lakukan adik-adik, itu diberkati Tuhan. Oleh karena itu, tuannya ini, Bapak Potifar ini, sungguh kagum sama dia. Akhirnya dia diberikan kepercayaan tuh atas rumahnya, atas segala yang dia miliki. Ya, jadi segala kebutuhan di rumah itu, segala pekerjaan di rumah itu diserahkan kepada si Yusuf. Nah, adik-adik, setelah beberapa lama, ternyata adik-adik, istri dari Bapak Potifar ini suka kepada si Yusuf. Karena Yusuf ini orangnya baik, orangnya ganteng. Nah, di situ istrinya Bapak Potifar suka kepada dia. Tetapi Bapak Yusufnya ini tidak menanggapi, tidak merespon teman-teman adik-adik, ya. Nah, Bapak Yusuf ini suatu hari dia bekerja sendirian nih di rumah. Dia hanya berdua di rumah itu dengan istrinya Potifar. Nah, istrinya Potifar ini melakukan sesuatu. Dia pergi kepada si Yusuf dan menarik jubahnya. Sehingga jubahnya itu terlepas dan tertinggal di tangannya istri Potifar ini. Dan karena dilakukan seperti itu, Yusufnya langsung berlari tuh buru-buru keluar. Langsung kabur dia keluar. Dan setelah itu istri Potifar ini berteriak memanggil pelayan-pelayannya. Akhirnya dia bercerita kebohongan, melakukan kebohongan. Dia bilang si Yusuf ini yang merayu dia. Nah, setelah itu Bapak Potifarnya pulang ke rumahnya. Dan dia juga menceritakan hal yang sama adik-adik. Dia bilang Bapak Potifar, si Yusuf ini yang merayu dia. Akhirnya Bapak Potifarnya marah. Dan Yusufnya ini dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Tapi biarpun dia di dalam penjara adik-adik, Tuhan tetap menyertai dia. Apapun yang dia kerjakan tetap dibuat berhasil oleh Tuhan. Oleh karena itu, kepala dari penjara itu mengasihi dia, menyayangi dia. Dan kepada Yusuf dipercayakan semua tahanan yang ada di penjara itu dan juga pekerjaan yang di penjara itu. Dia menjadi kesayangan di sana. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Ketika adik-adik mempunyai suatu mimpi atau cita-cita di masa depan, adik-adik harus tetap berdoa, berserah kepada Tuhan, belajar supaya adik-adik bisa menggapai mimpi dari adik-adik itu, cita-cita dari adik-adik itu. Seperti si Yusuf tadi, sekalipun dia difitnah, sekalipun dia dimasukkan ke dalam penjara, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan dan dia tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Ya, saat adik-adik mau berdoa, mau berusaha, mau belajar, percayalah Tuhan akan memberkati adik-adik dan apapun yang adik-adik inginkan pasti akan tercapai. Pasti adik-adik bisa menggapainya. Oke adik-adik, jangan lupa untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita mau berdoa adik-adik.
Kita lipat tangan, tutup mata. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh di dalam hati kami ya Tuhan. Dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami Tuhan untuk tetap setia, untuk mencapai mimpi-mimpi kami. Bantu kami untuk berusaha dan tetap belajar supaya kami bisa mencapainya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu lagi. Bye-bye, God bless you. Wah, nggak berasa nih adik-adik, ibadah kita udah mau selesai. Tapi adik-adik jangan bersedih ya, karena kita akan berjumpa lagi minggu depan untuk ibadah online Kids Ministry. Betul banget. Nah, buat adik-adik semua yang di rumah, supaya adik-adik tidak ketinggalan informasi sekitar Kids Ministry, yuk adik-adik follow IG @kidsministry.dm dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel ini. Oke adik-adik? See you next week. Happy Sunday and God bless you. Bye. Kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Kakak mau ajak kita semuanya untuk doa. Tutup mata kalian, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Hadirat-Mu memenuhi rumah kami masing-masing, Tuhan. Kami bersyukur, biarlah melalui pujian, penyembahan, dan firman yang kami naikkan hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mau tetap, Tuhan, terus mencari Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Adik-adik, angkat kedua tanganmu. Kita mau menerima berkat. Diberkatilah engkau di dalam studimu, di dalam keluargamu, apapun yang kau lakukan dibuat berhasil dan beruntung. Biarlah kau terus setia di dalam Tuhan dan terus mencari Tuhan dari hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.